Satu, dua, tiga. Baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur pemeriksaan transmisi manual. Sebelumnya perkenalkan saya dengan rekan saya. Saya Nyoman Yoga Utama dan rekan saya Muhammad Fayi Fahridin. Nah, di sini ada pengertian transmisi manual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, pengertian dari transmisi manual adalah jenis transmisi pada kendaraan bermotor yang mengemudi untuk secara manual mengubah gigi transmisi dengan menggunakan tuas gigi. Biasanya transmisi manual memiliki tiga pedal di lantai, yaitu pedal gas, pedal rem, dan pedal kopling. Pengemudi menggunakan tuas gigi untuk memindahkan gigi transmisi dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi atau sebaliknya, sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan pengendara. Baik, selanjutnya ada gejala yang biasanya timbul pada transmisi manual. Yang pertama itu ada gigi susah masuk, yang kedua gigi tidak dapat dipindahkan, yang ketiga itu terdapat bunyi pada transmisi. Nah, penyebab penyebabnya gigi susah masuk itu karena si forknya mengalami kerusakan, entah itu patah ataupun keretakan. Nah, gigi tidak dapat dipindahkan bisa jadi umumnya karena ada kerusakan pada gigi sinkromes dan yang ketiga itu terdapat bunyi pada transmisi. Umumnya kerusakan ini terjadi karena kurangnya pelumasan pada gigi-gigi transmisi atau kurangnya oli transmisi. Nah, ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada pada tabel diagnosa. Nah, diagnosa masalah pada transmisi manual. Yang pertama, kondisinya susah masuk gigi. Itu kemungkinan penyebabnya ada sipok yang aus, synchronizer sleeve-nya aus, spring atau springnya lemah atau rusak, bearing pada input shaft-nya aus, gigi pada sleeve sudah aus, seal clip tidak ada atau hilang. Nah, ini perbaikannya diganti atau jika seal clip-nya tidak ada atau hilang itu dipasang. Yang kedua ada tidak bisa dipindahkan giginya. Yang pertama penyebabnya itu ada synchronizer-nya lemah atau rusak, shift shaft atau shift fork yang tidak berfungsi. Itu semua perbaikannya diganti. Yang ketiga ada gigi susah dipindahkan. Penyebabnya pertama itu jarak bebas pedal yang tidak sesuai, gear slack kabel atau kabel tuas transmisinya tidak sesuai, kelas disknya tidak berfungsi, pressure plate-nya rusak, synchromess steeringnya aus, gigi-gigi pada slip atau gearnya juga aus, shift shaft-nya tidak berfungsi. Nah, ini semua perbaikannya diganti, kecuali kabel transmisi yang harus disetel. Terakhir ada bunyi pada transmisi. Ini penyebabnya ada oli transmisinya kurang, bearing aus, gear aus, synchromess ringnya aus, dan juga gigi pada sleeve-nya aus atau rusak. Ini semua diganti kecuali oli transmisinya jika kurang harus ditambah. Nah, perawatan berkala pada transmisi manual ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya penjelasan dari perawatan berkala transmisi manual. Perawatan berkala pada transmisi manual meliputi pergantian oli transmisi secara berkala setiap 3 tahun sekali atau sekitar 6.000 km sekali. Selain itu, juga transmisi manual juga perlu dicek apakah ada seal oli transmisi yang bocor atau tidak. Jika terdapat seal yang bocor, bisa segera diganti. Nah, selanjutnya ada prosedur pemeriksaan transmisi manual. Prosedur pemeriksaan transmisi manual ini meliputi pemeriksaan kabel transmisi, pemeriksaan tuas transmisi, pemeriksaan seal yang ada pada transmisi, pemeriksaan oli transmisi, pemeriksaan switch lampu mundur, dan juga pemeriksaan transmisi. Pastikan semua komponen yang ada pada transmisi manual itu dalam keadaan yang baik dan juga sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan oleh buku manual. Jadi eh, setiap mobil itu mempunyai buku manual dan spesifikasinya memiliki spesifikasi tersendiri. Namun secara umum hampir sama satu mobil dengan mobil yang lainnya.
Nah, selanjutnya ada prosedur pembongkaran transmisi manual yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Iya, selanjutnya ada prosedur pembongkaran transmisi manual, diantaranya lepas terminal negatif baterai, lepas baut dan konektor kabel pada motor starter, keluarkan atau tap oli transmisi, lepas kabel klat dari klat release arm, lepas kabel gear shift dan select dari transmisi, lepas coupler switch lampu mundur, lepas propeller shaft, lepas transmisi, lepas thinner intake manifold belakang, lepas clutch housing power brake. Selanjutnya tahanan topang transmisi dengan jack, lepas baut dan mur yang mengikat antara transmisi dan mesin, lepas baut mounting belakang, dan yang terakhir tarik transmisi tahanan uang. Baik, selanjutnya ada prosedur pemeriksaan transmisi manual. Nah, pada saat kita memeriksa transmisi manual itu ada beberapa prosedur yang harus kita taati. Yang pertama, pastikan kondisi setiap gear dalam kondisi yang baik dan juga tidak mengalami kecacatan. Jadi, setiap gear yang ada di gigi transmisi, terutama dalam gigi 1, gigi 2, gigi 3, sampai gigi 5 itu pastikan tidak ada kecacatan celah giginya maupun dari kondisi fisik giginya. Yang kedua, pastikan celah antara sleeve dan juga shift fork dalam batas aman. Ini diukur menggunakan alat yang namanya filler gauge dan mempunyai service limit sekitar 1,2 mm. Yang ketiga, pastikan shift fork dalam kondisi yang tidak cacat dan juga tidak ada yang patah. Semisal jika ditemukan ada yang cacat atau ada yang patah, maka segera diganti karena ini akan berefek pada kondisi sistem pemindahan gigi pada transmisinya. Selanjutnya ada periksa kondisi dari setiap seal yang ada pada transmisi manual. Jika ditemukan seal yang rusak, maka segera diganti dengan yang baru. Karena ini akan berpengaruh pada kondisi jumlah oli yang ada di transmisi manual. Kemudian ada periksa kondisi shaft yang ada pada transmisi manual. Apakah ada kerusakan atau tidak. Jika ditemukan ada kerusakan seperti bengkok atau patah, maka disarankan untuk segera diganti. Yang terakhir ada periksa countershaft transmisi apakah ada hambatan pergerakan atau tidak. Jika ditemukan ada hambatan, maka segera diganti atau dilumasi agar pergerakan bearing countershaft dapat bergerak dengan normal. Nah, ini prosedur pemeriksaan transmisi manual pada saat dia di overhaul. Yang pertama itu periksa casing transmisi, apakah ada atau pernapasan berfungsi dengan baik. Yang kedua ada periksa permukaan gear dari keausan atau kerusakan. Yang ketiga pemeriksaan bantalan. Nah ini itu dengan cara diputar, apakah ada bantalan itu dapat berputar secara arus atau tidak. Selanjutnya ada periksa mekanisme sinkromes. Nah itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu ukur celah ring dan juga gear pasangannya. Yang kedua, jika ditemukan keausan yang signifikan pada tonjolan sinkronizer key-nya harus diganti karena itu akan mempengaruhi, jika dibiarkan akan memberikan efek hentakan pada saat kita melakukan perpindahan gigi. Selanjutnya jika ada yang patah seperti key spring-nya disarankan untuk mengganti. Selanjutnya ada pemeriksaan tuas pemindah. Nah, di sini memeriksanya ada keausan bola yang ada di ujung tuas pemindah itu. Jika ditemukan masalah, maka disarankan segera diganti. Pemeriksaan garpu pemindah atau shift fork-nya juga sama, itu diukur ketebalannya, tiap cangkang, dan juga lebar, serta alur sinkronisernya. Selanjutnya ada pemeriksaan komponen pada mekanisme interlock pada mekanisme pencegahan terlepasnya gear. Periksa komponen seperti pin interlock, spring, dan juga bola pengunci. Kemudian jika ditemukan ada kerusakan, maka segera diganti. Nah, seperti ini pemeriksaan daripada sinkronisernya.
Jadi menggunakan jangka sorong, bagian atas jangka sorong itu digunakan untuk memeriksa sinkronisernya. Nah, prosedur pemasangan transmisi manual ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur pemasangan transmisi manual. Yang pertama, kencangkan mur dan baut sesuai spesifikasi tekanannya. Selanjutnya, pasang dan klem setiap kabel dengan aman. Isi kembali oli transmisi. Terakhir, sambungkan baterai dan periksa fungsi mesin, klat, dan transmisi. Nah, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya dan rekan saya mohon maaf apabila selama presentasi terdapat kesalahan kata dan juga kesalahan kalimat waktu kami presentasi. Akhir kata, saya dan rekan saya ucapkan terima kasih.